Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan TNI AU resmi memilih membeli alutsista jet tempur canggih Dassault Rafale buatan Prancis seharga 115 US dollar atau 1,5 triliun rupiah. Dibandingkan dengan Sukhoi Su-35 buatan Rusia, harganya jauh lebih murah, yaitu 65 juta US dollar atau sekitar 855 miliar rupiah. Sukhoi Su-35 terlihat lebih murah dibandingkan dengan Dassault Rafale. Salah satu perbedaan dari keduanya adalah Dassault Rafale memiliki kokpit dengan kapasitas 2 kru, sedangkan Sukhoi Su-35 hanya tersedia 1 kursi saja. Kemampuan Sukhoi Su-35. Jet tempur ini memiliki jangkauan lebih dari 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Sukhoi Su-35 yang membawa meriam 30 mm bisa mendeteksi target pada jarak lebih dari 400 km. Sukhoi Su-35 memiliki sistem kontrol radar array bertahap IRBIS. Sistem canggih ini memungkinkannya mendeteksi dengan cepat dan melacak secara bersamaan hingga 4 target darat atau hingga 30 target udara. Selain itu, sistem kontrol radar memiliki kemampuan identifikasi teman atau musuh untuk objek udara dan juga laut, mampu mengidentifikasi kelas dan jenis target udara. Bukan itu saja, Sukhoi Su-35S bisa menyerang hingga 8 target udara pada saat yang bersamaan. Avionik Sukhoi Su-35 menggunakan sistem elektronik onboard yang benar-benar baru. Seluruh pelengkap elektroniknya terintegrasi ke dalam satu sistem. Jet tempur ini memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata. Setiap sayap memiliki 4 cantelan, lalu ada 2 cantelan di bagian bawah badan pesawat di garis tengah dan masing-masing 1 di bawah setiap mesin. Senjatanya adalah rudal udara ke udara Vimpel R27, rudal berpemandu radar jarak menengah Vimpel R77, dan rudal berpemandu inframerah jarak pendek Vimpel R73E. Lalu, rudal udara ke permukaan pesawat termasuk rudal taktik Molniya KH-29, rudal anti radiasi KH-31P, dan rudal anti radiasi jarak jauh KH-58USHE. Ada pula rudal anti kapal termasuk KH-31A, rudal jarak jauh KH-59MK, jarak jauh kaliber, serta rudal jarak jauh Yakhon NPO Maschinotronea. Aduh, susah banget. Dassault Rafale merupakan jet tempur buatan Dassault Aviation. Jet tempur ini mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Jet tempur Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hands-on throttle and stick control atau disingkat menjadi HOTAS. Rafale memiliki rentang sayap selebar 10,9 meter dan panjang pesawat 15,3 meter dan tinggi 5,3 meter. Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal Mach 1,8 atau 750 knot, ketinggian terbang maksimal hingga 15 km. Sementara radius tempurnya 1.850 km dan daya jelajahnya 3.700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Selain itu, ongkos terbang Rafale per jam sekitar 16.500 dolar atau sekitar 234 juta, sedangkan harga Rafale per unitnya 115 juta US dollar. Kalau dikurskan ke rupiah mencapai angka 1,6 triliun. Pesawat tempur ini dapat membawa muatan lebih dari 9 ton. Ada 14 penyimpanan senjata untuk versi angkatan udara dan 13 untuk versi angkatan laut. Rafale juga dilengkapi sejumlah persenjataan antara lain Mika, Sidewinder, rudal udara ASRAM dan AMRAAM, rudal darat Apache, AS-30L, Alarm, Harm, Maverick, serta rudal anti kapal Exocet atau AM-39, Penguin 3, dan juga Harpoon.
Pesawat Rafael ini juga dilengkapi dengan SCALP, rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km. Ini adalah rudal serangan jarak jauh yang dalam. Untuk misi strategis, Rafael dapat mengirimkan rudal nuklir MBDA. Pesawat ini juga memiliki port meriam kembar dan meriam Nectar 30 mm DEVA 791B yang dapat menembakkan 2.500 peluru per menit. Soal sensor, Rafael menjadi pesawat tempur pertama dan satu-satunya di Eropa yang menggunakan radar pemindai elektronik RBE2. Dibandingkan dengan radar antena konvensional, radar RBE2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target. Dengan kekuatan komputasi yang luar biasa, RBE2 menawarkan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar pemindaian mekanis. Rafael juga memiliki sistem Front Sector Optronic atau FSO yang terintegrasi penuh ke dalam pesawat. Sistem ini memungkinkan pesawat beroperasi dalam panjang gelombang optronik, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung, dan pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.